Halo. Puji Tuhan boleh berkesempatan lagi di dalam ibadah kita saat ini. Dan dalam kesempatan ini saya mau sampaikan pesan Tuhan yang terambil dari Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 ya. Dari surat Yakobus 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belas suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang berdua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Sedikit latar belakang dari surat Yakobus, yang mana latar belakang ini akan membawa kita menjadi paham akan konteks, maksud, dan tujuan dari apa yang dia tulis. Yakobus 1 ayat 1 di sana tertulis, salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, yang ditujukan surat ini kepada kedua belas suku di perantauan. Tentunya ini bicara tentang 12 suku Israel. Nah, latar belakang surat Yakobus, di mana tanggal penulisannya sekitar 45 sampai 49 Masehi. Penulisnya Yakobus, yang beberapa literatur sejarah menyatakan bahwa Yakobus adalah saudara tiri Yesus dan memimpin gereja di Yerusalem, di mana akhir hidupnya Yakobus mati syahid di Yerusalem tahun 62 Masehi. Nah, surat ini kemungkinan besar merupakan kitab perjanjian baru yang pertama-tama ditulis, di mana ada banyak konten di dalamnya berisi ajaran Yesus, terutama pembahasan topik dari khotbah di bukit. Nah, surat ini tergolong surat umum yang pada mulanya ditulis kepada orang Kristen Yahudi yang tinggal di luar Palestina. Makanya ada istilah di perantauan, di mana surat ini bertujuan untuk membangun semangat orang percaya Yahudi yang sedang menderita berbagai pencobaan. Nah, dari latar belakang ini kemudian Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang keempat, di sana tertulis, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Yang saya highlight di sana, ada kebahagiaan, ada ujian terhadap imanmu untuk menghasilkan ketekunan, kemudian ada sempurna, utuh, ada tak kekurangan suatu apapun. Nah, kita mulai dari pencobaan dalam konteks ujian terhadap iman. Jadi dari surat Yakobus ini kita harus pahami sesuai konteksnya, ya, dimana pencobaan dalam konteks ujian terhadap iman itu kita mulai dari ada kata jatuh, karena disebut anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila ya, kamu jatuh dalam berbagai-bagai ya. Pengertian jatuh di dalam konteks ini bukan kejatuhan dosa. Pengertian jatuh dalam konteks ini adalah tentang perihal sesuatu yang terjadi di luar kendali. Ya. Nah, pengertian jatuh dalam konteks ini
merupakan hal buruk yang terjadi pada orang benar. Nah, pengertian jatuh dalam konteks ini sebagai pengujian kualitas. Jadi orang mengalami kejatuhan kok bahagia, kejatuhan pencobaan lagi. Nah, ini sesuai konteksnya. Jadi dalam hal ini bukan kejatuhan dosa, tetapi bagaimana si orang benar tersebut hidup dengan mengupayakan mengikuti Tuhan punya mau, namun dia mengalami hal buruk yang perihalnya terjadi di luar kendali dia, yang mana dalam konteks ini sebagai pengujian kualitas iman. Nah, ujian terhadap iman itu menghasilkan ketekunan. Ya. Ada diligently terjemahannya, ada preference. Ya. Nah, ujian terhadap iman itu kemudian menghasilkan ketekunan. Firman Tuhan di dalam surat ini katakan demikian. Ujian terhadap iman menghasilkan ketekunan. Perhatikan bahwa ujian terhadap iman, terhadap apa ujian ini penting untuk dipahami. Ya. Nah, dalam konteks ini ujian terjadi itu terhadap iman, bukan terhadap orangnya. Ya. Nah, siapa kamu tidak penting untuk diuji. Ujian yang dimaksud bukan terjadi terhadap diri, namun terhadap iman. Ya. Nah, dalam hal ini yang diuji adalah tetap mempercayai Tuhan dalam berbagai keadaan yang menuntut kepercayaan kepada Tuhan. Saya mau ajak kita masuk lebih dalam untuk memahami bahwa begini. Ini bukan sekedar tentang kita mempercayai bahwa Tuhan itu ada. Namun ini lebih kepada di mana Anda dan saya mempercayai Tuhan berikut mempercayai juga firman-Nya yang adalah pribadi Allah itu sendiri. Nah, ketika situasi di luar kendali, adakah kamu masih percaya dengan apa yang Tuhan bilang? Nah, ini yang disebut ujian terhadap iman menghasilkan ketekunan. Nah, berikutnya ketekunan yang dimaksud dalam konteks ini adalah tentang, nah ini dia, mempercayai Tuhan sebagai Tuhan. Karena nggak semua mempercayai Tuhan sebagai Tuhan. Ada juga yang mempercayai Tuhan sebagai pesuruh. Ya. Makanya adalah benar Tuhan melihat hati, tapi juga adalah baik kamu ngatur kata-kata yang benar. Ya. Berapa di antara kita yang suka nyuruh-nyuruh Tuhan kayak security, ya. Tuhan jaga rumah saya, Tuhan jaga ini. Ya. Kalau mau nyuruh itu minta Tuhan untuk perintah malaikat. Ya. Tuhan bukan security guard. Ya. Kamu suruh-suruh Tuhan begini, suruh-suruh Tuhan itu. Ini seperti sepele, tetapi secara teologis yang ngawur. Ya. Nah, karena itu ketekunan yang dimaksud juga di sini adalah mempercayai Tuhan dalam segala kondisi. Ingat sekali lagi, ketika dibilang Tuhan, maka ini bicara keseluruhan pribadi Allah, termasuk firman. Ya. Yang mana Anda dan saya tetap mempercayai apa yang Tuhan ngomong dalam segala situasi, kondisinya internal atau kondisinya eksternal. Lalu kemudian ketekunan di sini mempercayai Tuhan yang terus-menerus. Ya. Karena pernah mempercayai Tuhan dan tetap mempercayai Tuhan itu berbeda. Nah, berikutnya, ya, apa yang diperoleh dari ketekunan dalam iman? Beberapa di antaranya ya yang tercatat, ya. Saya lebih menyetujui metode apa yang tercatat, karena apa yang tidak tertulis di Alkitab kalau dibahas juga itu namanya teologi halusinasi. Ya. Nah, ini yang tercatatnya begini. Ketekunan dalam iman itu membuat kita memperoleh buah yang matang, memperoleh kesempurnaan, memperoleh keutuhan, memperoleh tidak kekurangan suatu apapun. Nah, satu-satu ya. Ingat, ketekunan dalam iman tidak hanya buat imannya, tapi buat orangnya juga.
membuat kita ini memperoleh buah yang matang. Maksudnya adalah terus-menerus mempercayai apa yang Tuhan katakan, melakukan apa yang Tuhan perintah, terus-menerus mempercayainya, membuat Anda dan saya memperoleh keputusan dan tindakan hasil yang mempercayai Tuhan. Ya, sebuah kematangan. Kesempurnaan adalah bicara tentang keberadaan diri yang dikuasai oleh maunya Tuhan. Maka saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya ketika Anda masuk ke dalam apa yang didengung-dengungkan orang-orang yang suka pakai istilah inti besi. Wah, keren ya. Bahasanya keren, tapi kalau pemahamannya goblok susah. Ya. Bahwa seharusnya ketika Anda dan saya mengalami keintiman dengan Tuhan, ini lagi-lagi nggak bicara tentang sesuatu yang mistis. Ya. Yang disebut keintiman adalah dibangunnya sebuah ketekunan di mana Anda menerima firman, kemudian kamu melakukan firman, di sini mengalami keintiman, sehingga ketika kita masuk di dalam doa, maka ini bukan lagi tentang bagaimana kita berdoa yang isinya memberitahu kepada Tuhan apa yang kita mau, tetapi kita akan masuk ke dalam mencari tahu apa maunya Tuhan untuk kita lakukan. Ini keintiman sesungguhnya. Dan ini hanya diperoleh oleh orang-orang yang mengalami buah yang matang. Ya. Bukan lagi orang-orang yang mempercayai Tuhan untuk memanfaatkan Tuhan, tetapi mempercayai Tuhan sekaligus mempersembahkan dirinya. Nah, keutuhan itu yang diperoleh dari ketekunan dalam iman. Keutuhan ini adalah pengenalan dan pengalaman dengan Tuhan. Ya. Makin kenal, kalau ada bahasa kerennya tuh dibilang mengalami Tuhan. Saudara, mengalami Tuhan lagi-lagi bukan sesuatu yang mistik. Ya. Ditumpangin tangan, kejang-kejang, kelojotan. Ya. Pertobatan itu bukan ketika Anda menangis. Ya. Lawatan Tuhan itu sesungguhnya bukan ketika Anda mengangkat tangan lalu kemudian dari ujung jarimu sampai ketiakmu sampai semuanya kemudian merinding. Lawatan Tuhan yang sesungguhnya adalah ketika dari ujung tubuh jiwa rohmu dikuasai oleh firman. Nah, keutuhan itu diperoleh oleh orang-orang yang tekun dalam iman. Percayai Tuhan sebagai Tuhan, percayai firman yang gak pernah salah, tetap lakukan firman sekalipun analisa, analogi kita secara logika itu gak masuk hitungannya. Perhatikan ini, cara berpikir Tuhan bukannya tidak masuk akal, tapi ada di atas akal. Nah, ketekunan dalam iman membuat Anda dan saya memperoleh tak kekurangan suatu apapun. Ini bukan konsep kemakmuran teologis, tetapi kecukupan sebagai milik Tuhan. Ketika kita tekun di dalam iman, ya, tekun dalam melakukan, tekun mempercayai Tuhan, tetap lakukan yang benar sekalipun situasinya nggak benar, Anda dan saya akan dibawa kepada sebuah kedewasaan penuh, di mana orang yang nggak kekurangan bukan orang yang punya semuanya. Orang yang nggak kekurangan adalah orang yang cukup karena dia paham dirinya adalah milik Allah. Nah, siapa yang paham bahwa dirinya adalah milik Allah, maka dia akan paham betul bahwa Tuhan itu memelihara apa yang menjadi miliknya. Tuhan itu menjaga, melindungi apa yang menjadi miliknya. Nah, yang berikutnya dari Yakobus 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada sebuah orang dengan murah hati. Ingat ya, di sini konteksnya kekurangan hikmat ya, bukan minta macam-macam kepada Tuhan. Dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Nah, ini yang kurang ajarnya orang Kristen tuh ambil ayat 6 sampai ayat 7, ayat 5 dibuang. Ya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan,
Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ayat 6 sampai 8 ini diambil oleh orang percaya, kemudian diaplikasikan kepada apa yang orang percaya itu pengen. Lalu kemudian mulailah diaplikasi secara ngawur. Makanya saya dari awal membuka ayat ini, saya bilang konteksnya mari kita lihat. Kalau enggak ayat 6 sampai 8 kita akan ngajarin satu dengan lain. Udah lu kalau aja mau mobil, lu mau motor, lu mau apa yang kamu mau, pokoknya yakini itu. Firman-Nya bilang, minta dalam iman. Wah, jangan bimbang. Saya percaya Tuhan udah beri. Nah, ini nggak ada sebetulnya dalam konteks ayat ini. Di dalam konteks ayat ini, di ayat 5 jelas dibilang gini. Ketika Anda dan saya masuk ke dalam sebuah ujian ketekunan iman, maka ada banyak hal yang terjadi di luar kendali. Oleh karena itu, seringkali, tidak jarang, pikiran kita sangat mentok dengan apa yang terjadi di hadapan kita di luar kendali. Nah, apa sih yang kita butuhkan ketika segala sesuatu di luar kendali? Pastinya adalah pengertian. Nah, makanya di ayat 5 dibilang, apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, mintanya kepada Allah. Karena Allah memberi dengan murah hati, Allah memberi dengan tidak membangkit-bangkit. Dalam perkara apa? Perkara mohon pengertian, pemahaman. Ya. Ketika sesuatu di luar kendali, kita butuh pengertian. Ini mau hadapinya bagaimana? Ya. Kenapa harus dengan murah hati? Karena pengertian yang kita beroleh dari Tuhan, Anda nggak bisa bayar di sekolah manapun. Ya, kalau ada kemurahan itu karena ada sesuatu yang kemahalan, kan? Ya. Nah, kita lanjut. Menghadapi ujian terhadap iman itu butuh hikmat. Ya. Karena itu mempercayai Tuhan merupakan sebuah perjalanan, bukan pelarian. Dalam mempercayai Tuhan, seringkali kita diperhadapkan pilihan. Ya. Karena seperti tadi yang Firman katakan di awal, ketika kita jatuh dalam berbagai pencobaan yang kondisinya adalah ujian ketekunan iman, terjadi di luar kendali kita, maka akan ada banyak peluang di hadapan kita yang kita harus mengerti yang mana yang harus diambil. Karena tidak semua peluang itu milik kita. Adalah mempercayai Tuhan, seringkali kita diperhadapkan pilihan. Sikap hati untuk menentukan pilihan itu butuh pengertian. Inilah hikmat. Karena itu hikmat penting. Karena hikmat itu memampukan Anda dan saya memilih yang paling benar di antara yang terbaik. Nah, kalau kita tidak punya pengertian itu, maka pilihan keliru adalah produk hikmah. Akhirnya salah ambil keputusan, tapi ya puji Tuhan masih ada kesempatan. Akhirnya kita belangsak dulu, jadi susah dulu karena keputusan pilihan yang salah. Baru kita belajar sesuatu, itu namanya hikmah. Hikmah adalah sebuah metode yang tidak diajarkan di Alkitab. Alkitab mengajar kita menggunakan hikmat. Ya. Nah, adapun hikmat itu tidak didapat sekedar mempercayai Tuhan, tapi juga menyikapi sikap seperti apa kalau kita ngaku kita percaya Tuhan. Salah satunya adalah takut akan Tuhan. Nah, pemenuhan hikmat yang sejati itu hanya dari Tuhan, bukan pengalaman. Ya. Anda nggak bisa memenangkan ujian ketekunan iman itu modal pengalaman, nggak kuat, ya, nggak sanggup kita. Ya. Karena pengalaman itu nggak mutlak. Ya, Anda dan saya bisa share pengalaman ya sampai dengan level menguatkan satu dengan yang lain mungkin bisa, tetapi
untuk plug and play ke setiap orang, nggak bisa. Ya. Nah, karena itu pemenuhan hikmat yang sejati hanya dari Tuhan. Hikmat adalah hal imateri yang memampukan orang percaya memilih yang benar di antara yang terbaik. Hikmat itu bukan berbentuk, ya, dia nggak berbentuk, makanya disebut imateri. Ya. Nah, namun sebelum apa yang berbentuk Tuhan ciptakan dia dulu nih. Ya, kita ada bisa cek di Amsal, jelas sebelum segala sesuatu dijadikan, aku dijadikan terlebih dahulu. Ya, hikmat, dimana ada dua cara untuk memperoleh pengertian atau memperoleh hikmat ini. Yang pertama adalah sikap takut akan Tuhan. Hormati Tuhan lebih dari apapun, lebih dari siapapun. Kemudian ya memohonkan hikmat itu kepada Tuhan yang adalah sumber hikmat. Makanya gak heran gitu kalau melihat orang-orang yang lebih muda tapi lebih punya pengertian. Kenapa? Faktornya hikmat. Karena gak jaminan orang makin tua makin berpengertian. Makin tua makin egois ada, makin tua makin blow on banyak, ya. Maka dari itu harusnya mempercayai Tuhan adalah sebuah perjalanan bukan pelarian, sehingga dari setiap perjalanan kita mengiring Tuhan itu makin hari makin berpengertian. Nah, meminta hikmat dalam iman. Kalau minta hikmat loh, ini nggak bicara konteks sepeda dan lain sebagainya. Minta hikmat dalam iman. Yang pertama, Alkitab bilang di surat Yakobus, jangan bimbang. Ya. Supaya menerima sesuatu dari Tuhan. Sesuatunya nggak usah ditafsir kemana-mana. Sesuatu dalam konteks ayat ini adalah sebuah tanda atau sebuah pengertian. Tidak yakin menentukan pilihan karena apa yang dilihat mata itu manusiawi. Ya. Anda mulai ngitung-ngitung lihat ini nggak yakin nih. Manusiawi. Ya. Namun tidak yakin terhadap apa yang Tuhan firman, nah itu duniawi. Ya, firmannya katakan jangan pernah jadi cocok dengan dunia ini. Ya. Karena itu bicara jangan bimbang adalah kamu jangan ragukan apa yang Tuhan sudah tulis. Jangan ragukan apa yang Tuhan perintah. Nah, yang berikutnya meminta hikmat dalam iman adalah yang terakhir ini jangan mendua hati. Jangan mendua hati supaya menjadi tenang dalam hidup. Sebelum yang terakhir ini tadi kan sebelumnya jangan bimbang. Kenapa? Kalau bimbang nggak bisa nerima pengertian. Kalau kita tidak bimbang, kita nerima pengertian itu dari Tuhan. Yang kedua, dalam minta hikmat dalam iman, jangan dua hati, ya, supaya jadi tenang. Kalau kita beroleh pengertian, kita butuh ketenangan juga untuk kita bisa aplikasikan, sehingga kita bisa eksekusi pengertian tersebut dengan keadaan yang tenang di dalam apa yang kita hadapi. Nah, ketenangan hanya bagi mereka yang sudah menentukan pilihan. Punya pengertian, tapi tidak mengambil pilihan dari pengertian yang Tuhan berikan, ya kamu nggak pernah tenang juga. Karena ketenangan hanya bagi mereka yang memilih berpihak kepada Tuhan. Nah, saya percaya dalam kesempatan ini, mari setiap kita mengolah lagi ya, tubuh jiwa roh kita dalam mengikut Tuhan. Percaya bahwa Tuhan gak pernah main-main dengan hidup Anda dan saya. Di dalam surat ini Yakobus katakan bahwa itu bukan terjadi pada kita, tapi terjadi pada iman kita. Tetap mempercayai Tuhan sampai akhir, karena pernah mempercayai Tuhan tidak membuat Anda dan saya sampai pada keselamatan yang Tuhan sediakan. Pastikan di mana Tuhan ada, kita sama-sama ada di sana. Tuhan Yesus memberkati.